Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-29. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-29 berkata, "Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Saudara-saudara, pernyataan Rasul Petrus di atas ini adalah untuk menjawab tekanan yang dilakukan oleh Mahkamah Agama agar mereka tidak lagi memberitakan Injil. Dan bila kita melihat jawaban daripada Rasul Petrus itu, mungkin kita perlu bertanya, apakah jawaban daripada Petrus itu berhikmat atau tidak? Sebab ketika dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, itu artinya dia sedang mengabaikan perintah daripada Mahkamah Agama untuk tidak memberitakan Injil, yang mana sebagaimana kita semua tahu bahwa Mahkamah Agama Yahudi pada waktu itu jelas didukung oleh pemerintahan Romawi. Itu artinya jika Petrus tidak mentaati himbauan dari Mahkamah Agama itu, dia akan berhadapan dengan hukum Romawi. Tentu saja konsekuensi logis dari berhadapan dengan hukum Romawi adalah bisa jadi dia akan menerima hukuman yang sama seperti yang diterima oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia normal, saudara-saudara, seharusnya Petrus mempertimbangkan untuk menjawab secara bijaksana, paling tidak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tentu saja komunitas gereja mula-mula yang pada waktu itu bisa terancam bahaya bila Petrus berani melawan pemerintah saat itu. Namun tampaknya Petrus mengabaikan semua itu, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat bahwa tindakan Petrus ini secara logik manusia memang sangat tidak bijaksana. Sebab selain membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan komunitas gereja. Tetapi mari kita lihat, saudara-saudara, bahwa apa yang dikerjakannya itu memang sungguh lahir dari hati yang mengasihi Allah. Saudaraku, ketaatan kepada Kristus memang membutuhkan sebuah kerelaan hati dan keberanian untuk membayar harga. Bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada gereja Tuhan dituntut hal yang sama. Seperti yang diungkapkan Petrus dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca di atas, ini merupakan suatu pernyataan sikap yang sangat tegas dan berani, sekaligus pernyataan iman kepada Allah, bahwa dia percaya sepenuhnya atas pemeliharaan Allah bagi hidupnya dan bagi gereja Tuhan. Ia tidak takut dengan ancaman apapun, sekalipun pemimpin agama yang berkuasa pada waktu itu, yaitu imam besar, telah jelas-jelas melarang dia dengan keras untuk tidak memberitakan nama Yesus. Namun semua ancaman-ancaman itu diabaikannya. Petrus dan para murid-murid yang lain tetap dengan penuh keberanian memberitakan Injil Kristus, sekalipun dia berhadapan dengan bahaya, bahkan kematian mengancam dirinya. Saudaraku, tindakan Petrus ini menurut saya memang sungguh luar biasa. Dia yang tadinya seorang pengecut, dia tadinya seorang yang lari dari Allah, bahkan dia menyangkal Yesus dengan mengutuk. Namun lihat, saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan rela dipimpin oleh Roh Kudus, kita melihat ada satu perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Fokus hidup Petrus tidak lagi kepada dirinya, tidak lagi kepada komunitas gerejanya, tetapi lebih kepada Allah, Sang Pemberi keselamatan, kepada Allah Sang Pemilik kehidupan.
dan kepada Allah yang adalah pemimpin gereja yang sesungguhnya. Karena kasihnya kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah, dia rela untuk melakukan apa saja, termasuk memberikan nyawanya bagi Kristus. Sejarah kemudian mencatat, saudara-saudara, bagaimana Rasul Petrus ditangkap dan disalibkan dengan cara kepala di bawah. Dari pengalaman Rasul Petrus ini, sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita tangkap? Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin hari semakin kompromi dengan kejahatan dan dosa, kita dituntut menjadi anak-anak Tuhan yang freak, anak-anak Tuhan yang punya sikap yang jelas, yang tegas. Untuk kita senantiasa percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan untuk menunjukkan bahwa iman yang kita miliki bukanlah iman yang mati, iman yang sekedar hanya di mulut dan hanya retorik belaka, tetapi iman yang dibuktikan dengan kenyataan hidup. Meskipun karena iman itu sudah dikasih Tuhan, kita tahu kita bisa mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan mungkin dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Namun seperti pernyataan Rasul Petrus, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Memang untuk sampai kepada sikap yang demikian, saudara-saudara, dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan saya sangat yakin sekali, orang-orang seperti Petrus ini tentu tidak akan punya tempat saat ini untuk dunia yang kita hidupi saat ini, di mana semua orang lebih memilih untuk kompromi, semua orang lebih memilih untuk excuse, dan berpikir bahwa Allah toh mengerti kelemahan-kelemahan kita, Allah toh mengampuni kita, sehingga kemudian kita menjadi kompromis dengan dunia ini. Saudaraku, memang ikut Yesus harganya mahal. Nah, setelah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudaraku, apa yang akan kita lakukan dengan hidup ini? Semua dikembalikan kepada kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi pengikut Yesus yang freak, setengah-setengah, atau bahkan biasa-biasa saja? Semua dikembalikan kepada kita masing-masing. Namun yang harus selalu kita ingat adalah bahwa sekecil apapun yang kita investasikan untuk kerajaan sorga, kita akan menerimanya kembali. Jadi saudara-saudara, Andalah yang akan memutuskan apakah Anda akan taat kepada Allah atau taat kepada dunia ini. Namun seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Amos, di sana dikatakan, pilihlah Allah, maka engkau akan menerima kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu tidaklah mudah pengikut Tuhan yang sejati. Diperlukan harga yang mahal dan secara manusia kami tidak sanggup melakukannya. Itulah sebabnya kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Pimpinlah kami, tolonglah kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, bahkan freak di tengah-tengah kehidupan yang sedang bergolak, di tengah-tengah kehidupan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kami tetap setia sampai seluruh rencana-Mu digenapi. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Ketenangan